وأمواتكم وخشاهم الرحمة والمغفرة وحسن الخاتمة وإلى حضرة النبي الفاتحة. آمين. ما شاء الله. صلي وسلم. اللهم اجعل في الزواج مبارك. بارك الله عليك. بارك عليك. الحمد لله. ما شاء الله. مباركين مباركين. كلمهم يا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-kabir al-muta'al wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari yang mulia ini kita sama-sama dikumpulkan di pengajian Maulid malam Jumat yang biasa diadakan di Yayasan Al-Fakhriyah bersama guru kita Habib Jendan bin Naufal bin Jendan. Alhamdulillah malam hari yang berkah ini insyaallah keberkahan Allah diturunkan untuk kita sekalian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa panjang lebar saya sekedar ingin mengingatkan di hari-hari ke depan akan diadakan acara-acara Maulid yang berkah di tempat-tempat yang istimewa seperti di Magam Al-Habib Ahmad bin Alul Haddad Al-Habib Kuncung. Demikian juga peringatan Maulid ya di Magam atau Hauliyat Al-Habib Abdullah bin Mahsin Al-Attas di Empang Bogor. Demikian juga ziarah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi di Kuitang. Demikian juga di hari Kamis Maulid Al-Kabir yaitu di Kuitang, guru besar Islam, umat Islam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Dan juga di antaranya Burdah di Al-Hawi, Maulid di Al-Hawi juga di hari Sabtu. Kemudian juga Maulid di luar Batang, Magam Keramat Al-Habib Hussein bin Abi Bakar Al-Aidrus. Kemudian selanjutnya haul daripada Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan, dan di banyak tempat yang lainnya. Ini hari demi hari berturut-turut peringatan Maulid di tempat-tempat istimewa itu diadakan. Di sini insyaallah di Yayasan Al-Fakhriyah kita bikin acara satu kali untuk laki-laki dan perempuan. Ya, digabung semuanya untuk laki-laki dan perempuan, yaitu pada tanggal 6 November hari Ahad pagi seperti biasa, jam 9 pagi lebih kurang ya, hari Ahad pagi tanggal 6 November di Yayasan Al-Fakhriyah untuk laki dan perempuan. Sebagaimana nanti di tempat kami di Al-Hawthah Al-Jindaniyah di Tajur Halang, Kabupaten Bogor, insyaallah akan diadakan peringatan Maulid untuk laki-laki dan perempuan pada tanggal 3 Desember hari Sabtu pagi jam 8 pagi, hari Sabtu pagi, tanggal 3 Desember. Acara-acara semacam ini turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dengar apa yang disampaikan oleh Sayyid Salim Ibn Habib Jendan bin Naufal bin Jendan, terus juga dari gosidah yang disampaikan. Anugerah Allah diturunkan di dalam perkumpulan-perkumpulan semacam itu. Karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita persiapkan hati kita, diri kita untuk menyambut anugerah Allah Subhanahu wa taala. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan karunia-Nya di hari-hari tertentu, di waktu-waktu istimewa. Karena itu persiapkan diri kalian untuk menyambut rahmat dan karunia Allah tersebut. Jangan kita sia-siakan, manfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingin saya ingatkan, kita kalau mau hadir Maulid, sebelum kita hadir salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat, pasang niat kita, mau ngapain kita hadir Maulid? Apa tujuan kita hadir Maulid? Jangan cuma sekedar otomatis begitu aja. Jangan cuma sekedar rutinitas segitu aja.
Tetapi dari sejak awal kita punya tujuan. Sebab ganjaran Allah akan diberikan kepada kita sesuai dengan niat kita, dengan tekad kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Allah Subhanahu wa taala mengganjar seseorang tergantung daripada niatnya. Kita dari sejak awal di rumah tuh sebelum keluar salat 2 rakaat niat, ya Rabb, hari ini saya pagi-pagi mau keluar, mau melangkahkan kaki hadir di tempat-tempat berkah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya datang tujuan saya pengen dengar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin mengkaji tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya ingin menyimak. Saya ingin mendengar. Sebab saya tahu dengan menyimak dan mendengar sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati saya menjadi kokoh keimanannya kepada Allah. Hati saya menjadi kokoh keyakinannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang untuk itu. Sebab Allah Subhanahu wa taala bilang di dalam Al-Qur'an, "Qul innama a'idukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirun baina yaday 'adzabin syadid." Kita diperintahkan untuk berfikir, untuk merenung. Merenungkan siapa? Sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita berenung, kita berfikir tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan lahir dalam hati kita keyakinan yang kuat bahwa beliau adalah utusan Allah, bahwa beliau adalah pembawa kabar gembira, pembawa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kita hadir Maulid, untuk mendengarkan sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam agar bertambah dan tumbuh kecintaan di dalam hati kepada sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau cinta di dalam hati bertambah, maka akan mendorong seseorang untuk makin penasaran kepada sosok baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kecintaan bertambah, makin penasaran, makin mencari tahu, maka dia akan kagum kepada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekagumannya akan menjadikan penyebab utama bertambah kecintaan di dalam hatinya. Dan ketika kecintaan bertambah di dalam hatinya, kekaguman bertambah di dalam hatinya, akan mendorong dirinya untuk meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam segala gerak-geriknya, dan itulah taqwa. Itulah taqwa yang sesungguhnya, sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadisnya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Taqwa di sini beliau tunjuk kepada dirinya segala jenis ketakwaan, segala perilaku taqwa, ketakwaan seluruhnya ada pada diriku. Bagi siapa-siapa yang ingin menjadi orang yang bertakwa, teladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Itu tujuannya kita hadir Maulid. Kemudian bukan hanya sekedar itu, kita tahu di dalam peringatan Maulid pintu langit dibuka oleh Allah Taala, rahmat diturunkan Allah, doa diijabah oleh Allah, malaikat hadir bersama kita, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir di dalam peringatan Maulid itu. Wahai orang-orang yang berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad hadir di dalam peringatan Maulid, bagaimana adab kita, akhlak kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita yakini kehadirannya di dalam peringatan Maulid itu. Orang yang betul-betul yakin Nabi Muhammad hadir, nggak bakal bisa berkutik, nggak bakal bisa macam-macam, nggak bakal bisa berbuat perilaku yang buruk. Dia yakin Nabi Muhammad hadir di dalam peringatan Maulid, maka jaga adab kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau kita nggak percaya itu lain urusan. Kecuali kalau kita nggak percaya kehadiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya silakan berbuat apapun yang kita mau. Tetapi bagi mereka yang meyakini Nabi Muhammad hadir, biar tahu adab. Atau kecuali orang yang nggak punya adab, orang yang kurang ajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, naudzubillah, ini orang yang tercela di dunia dan di akhirat. Karena itu di dalam peringatan Maulid, jaga adab kita, jaga akhlak kita, perilaku kita. Kita sebab meyakini kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam acara-acara semacam itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam peringatan Maulid, kita pasang niat kita, doa kita kepada Allah, ya Rabb, saya hadir Maulid, saya punya harapan untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya. Saya punya doa, permintaan yang saya panjatkan kepada Engkau di dalam acara Maulid. Sebab di dalam perkumpulan ini doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam peringatan Maulid kita datang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Habib Ali bilang di dalam ucapannya, enggak ada perkumpulan yang lebih ampuh di dalam mengangkat bala dan musibah yang menimpa seperti perkumpulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus beliau katakan, "Zawagat taubatikal 'asi idza batatu." Tujuan daripada peringatan Maulid agar kita bertaubat kepada Allah. Wahai tukang maksiat, kalau ingin bertaubat kepada Allah. Tujuan daripada peringatan Maulid yang kita hadiri agar kita balik kepada Allah, berdamai kepada Allah. Wahai orang-orang yang kabur dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab perkumpulan semacam itu enggak diragukan. Dosa-dosa diampuni oleh Allah taala. Segala harapan diijabah dan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala berkat baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, ini adab yang semacam ini kita perhatikan, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin, ini sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita sekalian, dan mudah-mudahan kedua mempelai diberikan keberkahan oleh Allah, dijadikan rumah tangganya sebagai rumah tangga yang hidup di dalamnya ajaran Allah Subhanahu wa taala dan dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di malam Jumat bulan Rabiul Awal ini kembali